Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita bertemu kembali pada pertemuan ini yang akan mendiskusikan dan membahas berbagai topik yang berkaitan dengan tema-tema sosial, ekonomi, politik, dan pembangunan. Nah, pada kesempatan ini, sahabat-sahabat yang berbahagia, kita akan memperbincangkan mengenai rational choice theory atau teori pilihan rasional. Nah, teori ini merupakan salah satu teori yang sekarang banyak dikaji oleh para mahasiswa maupun para sarjana kaitannya dengan ekonomi, politik, dan pembangunan, termasuk juga hal yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita akan memperbincangkan apa itu yang disebut dengan teori pilihan rasional atau rational choice theory. Kita masuk kepada apa yang dikemukakan oleh James Coleman. James Coleman salah satu pelopor dari teori pilihan rasional atau rational choice theory ini. Kata Coleman, dalam pandangannya mengenai pilihan rasional ini, orang bertindak secara sengaja. Jadi, Coleman mengatakan bahwa manusia, individu, orang melakukan suatu tindakan itu dilakukan secara sengaja. Artinya secara tidak langsung Coleman ingin mengatakan bahwa tindakan manusia itu adalah tindakan yang disengaja. Dengan kata lain, Coleman sebetulnya menafikan soal tindakan yang spontanitas. Tetapi Coleman menitik beratkan bahwa sesungguhnya setiap tindakan manusia itu adalah sesungguhnya tindakan yang disengaja. Nah, selain tindakan seseorang itu disengaja, dalam teori pilihan rasional menurut Coleman, tindakan tersebut mengarah kepada satu tujuan. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh individu tertentu, itu pastilah memiliki tujuan. Tidak ada tindakan yang tidak memiliki arah dan tujuan. Ada mungkin orang melakukan sesuatu karena tujuan besar, ada tujuan kecil, ada tujuan antara, ada tujuan utama. Yang jelas, ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang pada saat seseorang itu melakukan tindakan tertentu. Nah, tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang yang secara sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu itu dibentuk atau didasarkan pada pilihan-pilihan. Jadi orang melakukan tujuan tertentu berdasarkan pada pilihan-pilihan dia. Jadi ada semacam dasar yang melandasi orang untuk melakukan satu tujuan yang disengaja. Nah, dasar-dasar atau pilihan-pilihan yang mendasari itu berupa nilai-nilai. Jadi orang melakukan satu tindakan itu ada nilai yang mendasarinya. Nah, nilai yang mendasarinya itulah yang kemudian bisa beragam, bisa banyak, dan multi basis. Jadi basis dasarnya itu bisa beragam, tidak hanya satu. Tetapi Coleman mengatakan bahwa pilihan-pilihan tadi itu yang menentukan tujuan seseorang. Jadi saat seseorang menentukan pilihannya, misalnya untuk melakukan tindakan, maka itu yang akan menentukan tujuan dia. Jadi tujuan itu sangat dipengaruhi oleh pilihan seseorang. Apakah pilihan-pilihan itu berupa nilai-nilai atau berupa pilihan-pilihan yang lain. Berikutnya adalah tindakan seseorang
yang ditentukan oleh pilihan keuntungan. Jadi menurut Coleman, seseorang yang melakukan tindakan sesuatu tindakan itu berdasarkan pilihan yang menguntungkan. Karena orang melakukan tindakan itu pada hakikatnya tidak ada yang melakukan tindakan karena pilihan untuk mendapatkan kerugian, tetapi mendapatkan keuntungan. Dan hal ini sebagaimana terjadi pada kegiatan transaksi ekonomi dan bisnis. Bahwa orang yang melakukan kegiatan transaksi bisnis dan ekonomi itu pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud di dalam transaksi bisnis dan ekonomi itu adalah keuntungan berupa materi, keuntungan yang disebut dengan margin atau disebut dengan laba. Nah, karena itu saudara-saudara, hal yang sama juga terjadi pada tindakan kelompok. Jadi tindakan kelompok itu juga memperhatikan pilihannya pada keuntungan materi atau ekonomi, tidak hanya berlaku pada tindakan individual. Nah, yang berikutnya adalah bahwa sesungguhnya setiap tindakan manusia di dalam berinteraksi pada kehidupan sosial itu, menurut Coleman, itu pada hakikatnya adalah sama dengan transaksi bisnis atau ekonomi, yaitu sama-sama mencari keuntungan. Ini adalah perspektif teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James Coleman. Jadi tidak ada bedanya orang berbisnis maupun tidak berbisnis, itu pada hakikatnya dalam kehidupan sosial, itu pada hakikatnya adalah tindakan yang didasarkan pada keuntungan materi. Dan keuntungan materi apa yang hendak dicari dan dicapai oleh seseorang atau oleh manusia, hanya dirinya lah yang mengetahui. Itu bagian pertama. Nah, dari penjelasan-penjelasan dan diskusi serta pemaparan mengenai teori pilihan rasional atau rational choice theory ini dapat kita kemukakan beberapa elemen yang berkaitan dengan teori pilihan rasional atau rational choice theory. Yang pertama adalah intensional. Intensional ini adalah adanya semacam niatan, adanya niat untuk melakukan sesuatu. Jadi adanya intensi, semacam adanya dorongan, semacam motivasi di dalam diri seseorang ketika melakukan sesuatu. Nah, artinya setiap manusia yang melakukan sesuatu, baik itu sesuatu yang dalam tindakan sosial, tindakan ekonominya, tindakan politiknya, tindakan budayanya, dan tindakan-tindakan lainnya itu memiliki motivasi tertentu. Tidak ada orang yang melakukan sesuatu itu tidak karena motivasi. Ini menurut para ahli yang mengemukakan teori pilihan rasional. Jadi setiap manusia itu memiliki niat, memiliki motivasi, memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kedua adalah selain memiliki motivasi, orang tersebut juga memiliki tujuan. Ada tujuan yang hendak dicapai ketika seseorang melakukan sesuatu. Nah, tujuan-tujuan itulah yang kemudian menjadi bagian dari penentu cara dia untuk melakukan sesuatu itu. Jadi ada sesuatu atau tujuan yang hendak dicapai ketika orang melakukan suatu tindakan, ketika orang terlibat dalam interaksi sosial dan interaksi ekonomi atau interaksi tertentu. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah adanya rationality, adanya rasionalitas ketika orang melakukan sesuatu. Artinya, hal yang dilakukan itu akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat rasional. Masuk akal atau tidak, kira-kira. Bisa terlaksana atau tidak sesuatu itu. Bisa tercapai nggak tujuan itu akan diukur. Jadi rasionalitas itu akan membuat seseorang dapat mengukur setiap tindakan yang dilakukannya. Apakah tujuan itu akan bisa tercapai atau tidak. Itu akan diukur oleh tindakan-tindakan yang rasional.
Nah, yang keempat adalah subjektif. Tindakan seseorang itu akan didasari pada asas asas subjektivitas. Adanya pandangan yang bersifat mempertimbangkan pendapat personal, sangat personal, sangat subjektif pada pendapatnya sendiri. Gitu. Jadi itulah yang menjadi salah satu pelopor dari teori pilihan rasional, bahwa tindakan seseorang itu sangat didasari oleh pandangan subjektif, bukan pandangan yang objektif. Karena memang orang itu lebih mengetahui apa dasar dia melakukan sesuatu, apa tujuan dia melakukan sesuatu. Itu adalah sesuatu yang sifatnya subjektif, sangat personal. Setiap individu yang tahu terhadap sesuatu itu, dia melakukan ini mungkin bagi orang lain itu tidak menarik, atau itu bahkan mungkin konyol, bahkan disebut gila. Tapi bagi dia yang melakukan tindakan itu adalah sesuatu yang memang memiliki dasar, kemudian memiliki tujuan, bahkan bisa jadi itu sudah diukur oleh dirinya. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah teori pilihan rasional ini menekankan pada posisi aktor. Karena situ aktorlah yang lebih berperan di dalam teori pilihan rasional ini. Jadi aktor itu menjadi penentu dari segala tindakan yang terjadi di dalam teori pilihan rasional. Bukan objek, tapi adalah aktor yang lebih berperan di dalam teori pilihan rasional. Artinya aktor-aktor secara individual maupun kelompok, bahkan struktur-struktur yang ada di masyarakat, itulah yang lebih memiliki peran di dalam menentukan satu interaksi dan tindakan sosial. Nah, lalu bagaimana teori pilihan rasional ini jika dia ditarik kepada dimensi atau ranah politik? Anthony Downs di dalam bukunya An Economic Theory of Democracy itu juga menegaskan bahwa teori pilihan rasional itu berlaku di dalam di dalam politik, di dalam pembangunan. Karena itu dia menegaskan tentang bagaimana relevansi ekonomi dan demokrasi dan ekonomi pada kehidupan politik. Anthony Downs mengatakan bahwa politisi maupun pemilih, politician and voters, bertindak secara rasional. Jadi para politisi di dalam melakukan tindakan-tindakan politik, baik pada saat berlangsung pemilihan atau kontestasi dia mencalonkan diri, maupun pada saat mereka terpilih, itu pastilah mempertimbangkan sesuatu yang bersifat rasional. Jadi tindakan-tindakan itu memenuhi unsur-unsur rasionalitas. Misalnya tadi lebih kepada dominasi dia sebagai aktor, kemudian bersifat subjektif, kemudian ada rasionalitas, kemudian ada tujuan yang hendak dicapai, dan di balik itu ada motivasi yang mendasari keberadaannya dia melakukan satu tindakan. Nah, apa tindakan rasional dari politisi, baik itu politisi dia sebagai aktor maupun sebagai voter, sebagai pemilih? Pertama adalah penghasilan. Politisi yang mencalonkan diri sebagai apakah itu calon kepala daerah, calon legislator, calon presiden, dan lain sebagainya, itu pasti mempertimbangkan soal penghasilan. Akan dilihat kalau dia mencapai atau menduduki jabatan itu, berapa penghasilan yang diperoleh, baik itu penghasilan yang bersifat formal maupun non formal, baik itu penghasilan yang legal maupun ilegal. Itu akan menjadi perhatian sebagai satu tindakan yang akan dijadikan dasar berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pemilih pun demikian, dalam menentukan pilihan, pemilih itu juga akan memperhatikan apa yang akan mereka peroleh. Nah, inilah yang dimaksud juga oleh Harold Laswell mengenai politik. Politik itu adalah who gets what, how and when and how. Jadi ada kata-kata get di situ, mendapatkan apa yang diperoleh. Jadi ini adalah dasar di dalam
di dalam kehidupan politik. Nah, ini tidak lepas dari prinsip-prinsip ekonomi, bahwa orang berpolitik itu tidak terlepas dari motivasi dan dasar ekonomi, yaitu adanya penghasilan. Nah, yang kedua adalah bahwa politisi dan pemilih itu bertindak secara rasional didasarkan pada kekuasaan. Jadi kalau dia mendapatkan kalau dia menduduki jabatan tertentu, itu kekuasaan apa yang akan diperoleh? Seberapa besar kekuasaan itu yang akan diperoleh? Karena itu kita tidak heran misalnya begitu melihat orang-orang kaya itu masuk ke dunia politik, apakah menjadi kepala desa, menjadi kepala daerah, menjadi anggota legislator, menjadi menteri dan lain sebagainya. Karena dia memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki pada saat dia menjadi pengusaha. Kekuasaan apa yang dimaksud? Kekuasaan untuk mengatur kehidupan orang yang tidak bisa diatur. Sekaya-kayanya satu orang di level daerah atau di level kabupaten, dia tidak bisa mengatur keuangan negara. Dia tidak bisa membuat misalnya kepala daerah, kepala-kepala dinas untuk datang ke rumahnya. Tidak bisa semua orang membutuhkan dia. Tetapi pada saat dia menjadi kepala daerah, maka kekuasaan itu diperoleh, dia bisa membuat semua orang butuh pada dia, dan semua bagian dari level kekuasaan itu bisa diatur oleh dia. Itu adalah kekuasaan yang disebut dengan power. Nah, dalam teori kebutuhan yang dikemukakan oleh McClellan misalnya, salah satu motivasi orang untuk melakukan tindakan di dalam kehidupan politik itu adalah motivasi pada kekuasaan, motivation of power, motivasi untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, tidak hanya kekuasaan itu semata-mata diraih untuk melanggengkan kekuasaan, tapi ketika kekuasaan diraih itu ada namanya sharing of power. Dia membagi kekuasaan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, ketika dia mampu membagi kekuasaan pada orang-orang di sekitarnya, yang disebut dengan sharing of power itu, maka kekuasaannya itu akan semakin besar, di mana dia berjasa untuk orang di sekitarnya dan orang itu akan semakin membutuhkan dia. Nah, ini adalah tindakan rasional dalam teori pilihan rasional. Nah, yang ketiga adalah prestise. Prestise ini adalah semacam penghargaan, aktualisasi diri bagi dirinya. Nah, ada orang yang memang melakukan tindakan sesuatu itu adalah untuk mendapatkan pengakuan, semacam prestise bahwa dia adalah orang yang memiliki kekuasaan dan dia adalah memiliki dana. Nah, sehingga meskipun dia tidak menjadi pejabat formal, tapi dia diakui sebagai orang yang misalnya mendudukkan orang pada jabatan tertentu, itu adalah satu prestise, sehingga kemudian orang menghormatinya, menghargainya, sungkan pada dia dan sebagainya. Nah, orang-orang yang meraih kekuasaan itu juga memiliki prestise tersendiri pada lingkungan di mana dia tinggal dan pada lingkungan dia berada. Nah, ini adalah salah satu teori yang dibenarkan juga oleh teori piramida kebutuhan Abraham Maslow, di mana ada piramida kebutuhan, ada yang bersifat physically, ada yang bersifat keamanan, ada rasa nyaman, ada aktualisasi diri, ada penghargaan. Nah, ini adalah prestise, ini adalah bagian dari bentuk kebutuhan yang perlu dipenuhi pada tindakan-tindakan manusia, dan itu adalah tindakan yang rasional yang untuk mendapatkan prestise ini. Gitu. Itu kira-kira saudara-saudara yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan teori pilihan rasional ini atau rational choice theory ini, yang dikemukakan oleh ahli yang bernama James Coleman, salah satu ahli yang cukup terkenal teorinya di dalam teori pilihan rasional ini. Tidak hanya berlaku pada kehidupan ekonomi, sosial, dan pembangunan semata, tapi juga berlaku dalam kehidupan politik. Bahwasanya dalam kehidupan politik orang juga mempertimbangkan hal-hal yang bersifat rasional, hal-hal yang bersifat ekonomi, dan sebagainya dan sebagainya. Itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Terima kasih atas perkenan dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan kurang relevan yang saya sampaikan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, saya ingin menutup barangkali presentasi ini dengan kuis yang perlu saudara-saudara berikan salah satu jawabannya di bawah di kolom komentar di video saya ini. Tolong jelaskan apa kira-kira praktek pemilih pada saat terselenggaranya pemilihan kepala desa yang menunjukkan tindakan pemilih itu berdasarkan pada pilihan rasional dari pilihan-pilihan yang bisa diuji dengan teori pilihan rasional. Yang paling konkret dari tindakan pemilih daripada saat terjadi pemilihan kepala desa, apa tindakan rasional yang dilakukan oleh pemilih. Silahkan tuliskan nama saudara dan tuliskan jawaban saudara di bawah nama saudara ya. Terima kasih saudara-saudara atas jawaban dan penjelasan terhadap kuisnya.